Hey teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai membaca, Mimin harap kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe di akhir video. Terima kasih Mimin ucapkan. Selamat mendengarkan. Bab 14. Kenapa lo bohong, Li? Tanya Nurma. Gue cuma gak mau laki sakit hati, balas Alika dengan suara parau karena menangis. Sekarang laki udah tahu semuanya, dan dia juga sakit hati. Dia udah bela-belain datang ke sini, cuma buat cari tahu kebenarannya. Dia ketemu nyokap lo bilang kalau lo udah married. Kenapa lo juga rahasiakan ini dari gue sama Cynthia? Jelas Nurma panjang lebar. Alika menghela nafas berat. Ia menceritakan semuanya pada Nurma, tentang dirinya yang dijodohkan dan tentang rencana Alika yang akan bercerai dengan Syafiq. Alika hanya menunggu waktu yang tepat untuk itu. Nurma mengerti dengan apa yang dirasakan Alika. Terlihat jelas dari sorot matanya jika gadis itu juga merasa bingung dan tertekan. Dalam hatinya tetap ada keterpaksaannya menerima pernikahan, meskipun ia mengakui terkadang desiran berbeda dalam dada saat bersama dengan Syafiq. Gue bakal jelasin sendiri nanti ke laki, ujar Alika. Iya, gue ngerti. Tapi bisa nggak kita nginep dulu di rumah lo? Kita nggak mungkin pulang dalam keadaan begini, seenggaknya sampai kondisi kita pulih. Alika mengangguk. Ia tentu tidak akan membiarkan teman-temannya terlantar begitu saja. Ya, kalian sementara tinggal di rumah gue aja. Nurma mengalaminya. Luka jahitan di dahinya yang cukup panjang. Tangannya juga patah, tapi tidak terlalu parah. Mungkin setelah beberapa hari dirawat sudah bisa pulang, sedangkan Cynthia, bagian belakang kepala sobek dan pipinya terkena pecahan kaca. Bahkan ada yang dekat dengan mata, beruntung tidak sampai terkena mata. Dan laki mengalami patah kaki dan tangannya terluka dan mendapatkan 7 jahitan. Laki juga pasti tidak akan pulang sebelum mobilnya diperbaiki, karena ia yakin akan dimarah, bahkan mungkin disiksa oleh ayahnya. Karena sang ayah yang berwatak keras dan temperamen. Alika tentu merasa bersalah karena mereka kecelakaan yang berniat untuk mengunjunginya. Tiba-tiba Syafiq datang setelah mengurus pembayaran rumah sakit. Ia hanya bisa menemani Alika sebentar karena harus mengisi tausiah. Hanya 2 jam. Setelah itu ia akan langsung kembali. Mas pergi dulu ya. Kamu jaga teman-teman kamu di sini, ucap Syafiq. Iya, tapi jangan lama-lama. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Balas Alika. Insya Allah sebelum maghrib Mas sudah ada di sini lagi, jelas Syafiq. Ia mengulurkan tangannya. Alika yang mengerti dan malas berdebat mencium tangan suaminya sebelum lelaki itu melanggang pergi. Kalian kok kayak deket banget? Selidik Nurma dengan mata menyipit. Dekat dari mana? Gue ini terpaksa. Lo tahu? HP gue disita dan gue sama sekali gak bisa ngubungi kalian, papar Alika. Tapi melihat laki lo itu baik lo, celetuk Nurma. Baiknya 1%, nyebelinnya 99%, tegas Alika. Sudah menjadi kebiasaannya, ia tidak pernah telat saat mengisi tausiah dimanapun. Paling lambat, Syafiq datang 10 menit sebelum acara dimulai. Saat datang semua orang sudah berkumpul. Salah satu pejabat daerah bernama Handoko mengadakan syukuran kelulusan anak pertamanya dari salah satu universitas luar negeri dengan predikat cum laude. Tidak hanya sanak saudara yang hadir, Pak Handoko juga mengundang anak-anak yatim untuk ikut mendoakan kesuksesan putri pertamanya itu. Pejabat yang terkenal karena kebaikannya itu sudah memiliki rencana untuk menjodohkan Syafiq dengan Kiara putrinya. Meski belum secara gamblang mengatakan niatnya, tapi Pak Handoko berharap Syafiq bersedia menikahi Kiara. Lelaki itu juga sudah terlihat sangat akrab dengan Pak Handoko, karena memang sering mengisi tausiah yang diadakan oleh beliau. Gimana menurut kamu? Tanya Pak Handoko pada putrinya yang sedang memperhatikan Syafiq. Saat beramah tamah dengan tamu yang dikenalnya. Kalau ustadznya kayak gini jelas aku gak bisa nolak, Pi, jawab Kiara.
Kalau mau, nanti papi coba bicara pada Syafiq. Kamu kan cantik, berpendidikan, pasti sulit bagi dia untuk nolak kamu. Kamu tinggal ubah penampilan aja, harus tertutup, jelas Pak Handoko. Iya, demi Ustadz ganteng itu aku mau kok Pi, sahut Kiara tanpa mengalihkan pandangannya pada Syafiq. Syafiq naik ke atas panggung dan memulai tausiah. Para kaum hawa begitu mengagumi sosok lelaki tampan itu. Tapi sudah jelas diabaikan oleh Syafiq. Ia bukan tipikal laki-laki yang suka dipuji atau haus pujian. Mungkin laki-laki lain akan senang saat dipuji. Kiara menyiapkan ponselnya untuk mengabadikan momen itu dan akan dibagikan di akun sosial miliknya. Ia yakin teman-temannya juga pasti akan mengagumi Syafiq. Begitu percaya dirinya Kiara jika ia bisa mendapatkan Syafiq karena kecantikan dan juga kecerdasannya. Apalagi Kiara akan terjun juga ke dunia politik yang digeluti sang ayah. Maaf sekali lagi Pak, saya terburu-buru. Insya Allah lain kali di kajian berikutnya, ucap Syafiq. Merasa tidak enak karena diajak untuk makan malam. Tidak apa, kamu pasti sibuk, balas Pak Handoko. Kalau begitu saya pamit Pak. Ayo saya antar sampai di depan. Kiara harus menelan kekecewaan saat melihat Syafiq begitu cepat pergi. Ia bahkan tidak sempat untuk berkenalan dengan lelaki tampan itu. Ayahnya juga menolak untuk memberikan nomor ponsel Syafiq karena itu sudah jelas akan sia-sia. Syafiq tidak akan merespon jika lawan jenis menghubungkan tanpa ada kepentingan. Syafiq langsung kembali ke rumah sakit, tidak lupa singgah untuk membeli makanan. Nanti malam, Syafiq masih ada jadwal untuk mengisi kajian setelah sholat Isya. Mau tidak mau, harus pergi karena memang ia benar-benar diharapkan datang oleh pengurus masjid. Karena jadwalnya yang padat, baru kali ini Syafiq memiliki kesempatan untuk mengisi kajian di masjid itu. Belum makan ya? Tanya Syafiq. Gimana mau makan? Aku aja nggak punya uang, sewot Alika. Gadis itu duduk di sofa teman-temannya, tertidur karena efek obat. Maafkan Mas sayang, Mas. Tangan Alika langsung membekap mulut Syafiq dengan kesal. Jangan panggil aku kayak gitu, bisiknya. Syafiq mengangguk. Tadi Mas benar-benar lupa, ini kamu makan dulu ya, ucapnya. Ia membuka makanan yang dibawanya. Selebihnya ia simpan untuk teman-teman Alika. Sudah jelas, mereka pasti tidak akan mau memakan makanan rumah sakit. Syafiq bahkan sengaja membelikan makanan yang sehat untuk orang yang sedang sakit seperti mereka. Alika begitu lahap makan, entah karena makanannya enak atau ia yang benar-benar kelaparan. Syafiq hanya mengulum senyum tanpa berkomentar apapun. Syafiq menyodorkan satu lagi makanan yang seharusnya dimakan olehnya. Masih lapar kan? Tanya Syafiq. Tahu aja, sahutnya lalu mengambil alih makanan itu. Apa sih yang Mas nggak tahu? Melihat Alika yang menatapnya dengan mata yang membulat, Syafiq langsung diam. Saat baru saja akan menyuap makanan, ia malah menatap Syafiq. Om belum makan? Lihat kamu makan aja udah kenyang, bisiknya. Alika memeluk pelan bahu Syafiq. Aku serius. Dan sekian untuk cerita pada bab kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi.